Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kau merasa dunia ini tiba-tiba terasa berbeda, ramai tapi hampa, dekat namun asing? Bukan karena hidupmu bermasalah, bukan pula karena imanmu hilang. Bisa jadi karena ada sesuatu dalam dirimu yang sedang terbangun. Ada orang-orang tertentu yang tanpa sadar mulai melihat dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaran yang lebih dalam dari logika. Jika akhir-akhir ini kau sering merasa sunyi di tengah keramaian, mudah tersentuh tanpa sebab, atau hatimu bergetar saat mengingat Tuhan, jangan abaikan itu. Karena bisa jadi mata batinmu sedang mengetuk dari dalam. Bab 1. Saat dunia tak lagi terasa ramai. Ada masa dalam perjalanan ruhani ketika dunia masih terlihat sama, namun rasanya tidak lagi serupa. Suara tetap terdengar, wajah-wajah tetap berlalu, aktivitas berjalan seperti biasa, tetapi di dalam dirimu muncul ruang sunyi yang tidak bisa diisi oleh apapun yang fana. Bukan karena hidupmu kosong, melainkan karena sesuatu yang lebih dalam sedang mengambil alih pusat perhatian jiwamu. Pada saat inilah, tanpa suara dan tanpa tanda lahiriah, mata batin mulai membuka celahnya. Ia tidak datang dengan cahaya menyilaukan, melainkan dengan rasa asing yang lembut, seolah hatimu sedang ditarik menjauh dari hiruk-pikuk untuk diperkenalkan pada kedalaman yang selama ini tersembunyi. Ketika dunia tak lagi terasa ramai, banyak orang salah paham terhadap dirinya sendiri. Mereka mengira sedang kehilangan semangat, padahal yang sedang terjadi adalah pergeseran kesadaran. Hal-hal yang dahulu membuatmu bersemangat kini terasa hambar, bukan karena nilainya menurun, tetapi karena jiwamu mulai lapar pada makna yang lebih tinggi. Kau masih tertawa, masih bekerja, masih menjalani peran duniawi, namun ada bagian dalam dirimu yang berdiri sebagai saksi, memperhatikan semuanya dengan jarak yang tenang. Jarak ini bukan keterasingan sosial, melainkan awal dari kejujuran batin yang tidak lagi mudah ditipu oleh gemerlap semu. Pada fase ini, kesunyian mulai memanggilmu dengan cara yang halus. Kau tidak mencarinya, tetapi ia datang sendiri, di sela kesibukan, di antara percakapan, bahkan di tengah keramaian. Ada perasaan bahwa terlalu banyak kata justru melelahkan, terlalu banyak penjelasan terasa berlebihan. Hatimu mulai mengerti bahwa kebenaran tidak selalu berisik, dan kedalaman tidak pernah memaksa untuk dipahami. Inilah saat ketika mata batin mulai belajar melihat tanpa bentuk, memahami tanpa suara, dan merasakan tanpa tuntutan. Segala sesuatu menjadi lebih sederhana, namun sekaligus lebih berat karena kau mulai menyadari tanggung jawab menjadi manusia yang sadar. Rasa sepi yang muncul di tahap ini seringkali disalahartikan sebagai penderitaan. Padahal jika diperhatikan dengan jujur, sepi ini tidak melukai, ia justru membersihkan. Ia memisahkanmu dari kebisingan batin yang selama ini kau anggap sebagai dirimu. Dalam sepi itu, kau mulai melihat betapa sering hidup dijalani secara otomatis, tanpa kesadaran akan kehadiran Tuhan di setiap detak. Mata batin tidak membuka jalan menuju keajaiban luar, tetapi menuju pengakuan dalam, bahwa selama ini kau terlalu sibuk menatap dunia, hingga lupa menatap yang menghidupkan dunia itu sendiri. Semakin dunia terasa biasa, semakin hatimu dipaksa untuk mencari makna yang tidak kasat mata. Di titik ini, jangan terburu-buru ingin dipahami orang lain. Jalan awal pembukaan batin selalu sunyi dan personal. Tidak semua orang perlu tahu apa yang sedang tumbuh di dalam dirimu, karena tidak semua telinga mampu mendengarnya dengan adab. Cukup jaga kelembutan hati, perbanyak kejujuran dalam doa, dan rendahkan dirimu di hadapan Allah. Jika dunia mulai terasa tidak ramai, mungkin itu karena jiwamu sedang diajak pulang, perlahan, lembut, dan penuh kasih. Bab 2. Getaran halus yang tak terucapkan. Setelah dunia tak lagi terasa ramai, muncul sesuatu yang lebih sulit dijelaskan dengan bahasa biasa. Bukan gambaran, bukan suara, melainkan getaran halus yang hidup di dalam dada. Ia datang tanpa diundang, seringkali saat kau sedang diam, menundukkan kepala, atau sekadar menarik napas panjang di tengah malam. Getaran ini bukan emosi sesaat dan bukan pula kegelisahan yang menyesakan. Ia lembut, dalam,
dan terasa seperti panggilan yang tidak meminta jawaban dengan kata-kata. Pada tahap ini, mata batin mulai berkomunikasi bukan melalui penglihatan, tetapi melalui rasa yang jujur dan tak bisa dipalsukan. Getaran itu terkadang muncul saat kau mendengar ayat suci, mengingat kematian, atau merenungi dosa yang pernah kau anggap sepele. Dadamu terasa penuh, namun tidak berat, hangat tetapi tidak membakar, seolah ada ruang yang dibuka lebih luas di dalam dirimu. Ruang yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Inilah bahasa ruh yang tidak mengenal logika dan tidak bisa dijelaskan secara ilmiah. Ia hanya bisa dirasakan oleh hati yang mulai jujur terhadap dirinya sendiri. Semakin kau berusaha mengabaikannya, semakin ia hadir dengan cara yang halus namun konsisten. Banyak orang keliru menafsirkan getaran ini sebagai sesuatu yang aneh atau bahkan menakutkan. Padahal ketakutan itu muncul bukan dari getarannya, melainkan dari egomu yang mulai kehilangan kendali. Selama ini, hidup dikendalikan oleh rencana, ambisi, dan penilaian manusia. Ketika mata batin mulai membuka jalurnya, kendali itu perlahan diambil alih oleh kesadaran akan kehadiran Tuhan. Getaran ini adalah tanda awal bahwa hatimu sedang disiapkan untuk menerima sesuatu yang lebih besar dari sekadar keinginan diri. Pada fase ini, sangat penting menjaga adab batin. Jangan buru-buru mengklaim bahwa dirimu telah mencapai sesuatu, karena getaran ini bukan puncak, melainkan pintu. Ia bukan bukti keistimewaan, tetapi isyarat tanggung jawab. Semakin peka rasa yang kau miliki, semakin besar pula amanah untuk menjaga kerendahan hati. Jika getaran ini membuatmu merasa lebih suci dari orang lain, maka ia bukan cahaya, melainkan ujian yang halus. Namun jika ia membuatmu semakin takut menyakiti, semakin rindu berdoa, dan semakin sadar akan keterbatasan diri, maka kau sedang berjalan di jalur yang tepat. Biarkan getaran itu mengalir tanpa dipamerkan dan tanpa diperdebatkan. Tidak semua yang dalam harus dijelaskan, dan tidak semua yang dirasakan harus dibagikan. Cukup simpan ia sebagai rahasia antara dirimu dan Allah. Dalam keheningan itulah mata batin belajar melihat dengan cara yang paling aman, tidak dengan rasa ingin tahu yang liar, tetapi dengan ketundukan yang lembut. Karena setiap getaran yang dijaga dengan adab akan menuntun pada kejernihan, sementara yang dibanggakan akan berubah menjadi hijab yang lebih tebal. Bab 3. Kepekaan yang menumbuhkan kerendahan. Seiring getaran halus itu semakin akrab, sesuatu dalam dirimu mulai berubah tanpa banyak disadari. Cara pandangmu terhadap manusia, peristiwa, dan dirimu sendiri menjadi lebih dalam, namun tidak bising. Kau mulai menangkap isyarat yang tak terucap, memahami suasana tanpa harus bertanya, dan merasakan maksud tanpa menuntut penjelasan. Kepekaan ini bukan kemampuan untuk membaca orang lain, melainkan kemampuan untuk membaca dirimu sendiri dengan lebih jujur. Mata batin yang mulai terbuka tidak menjadikanmu paling tahu, justru membuatmu lebih berhati-hati dalam menilai apapun. Kau menyadari bahwa tidak semua yang terlihat baik benar-benar tulus, dan tidak semua yang tampak buruk layak dihakimi. Namun anehnya kesadaran ini tidak melahirkan kecurigaan, melainkan belas kasih. Semakin peka batinmu, semakin jelas bahwa setiap manusia sedang membawa bebannya masing-masing. Kau tidak lagi tergoda untuk membongkar topeng orang lain, karena kau mulai memahami bahwa Allah menutup aib hambanya bukan tanpa alasan. Kepekaan sejati tidak ingin menguasai, ia hanya ingin menjaga. Pada tahap ini, dia menjadi pilihan yang penuh makna. Kau mulai merasakan bahwa banyak kata hanya akan merusak kejernihan rasa. Bukan karena kau tidak mampu berbicara, tetapi karena kau mulai tahu kapan ucapan perlu ditahan. Mata batin mengajarkanmu bahwa kebenaran yang diucapkan tanpa adab akan berubah menjadi luka, sementara diam yang jujur bisa menjadi doa yang paling dalam. Disinilah kepekaan bertemu dengan kebijaksanaan, dan keduanya hanya tumbuh di tanah kerendahan hati. Namun fase ini juga menyimpan ujian yang sangat halus. Ada bisikan yang ingin membuatmu merasa berbeda, merasa lebih sadar, merasa lebih dalam dari yang lain. Jika bisikan ini dibiarkan, kepekaan akan berubah menjadi kesombongan yang lembut. Oleh karena itu, setiap kali kau merasa mampu memahami sesuatu lebih cepat, ingatlah bahwa pemahaman itu bukan milikmu. Ia adalah titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali jika tidak dijaga dengan rasa takut kepada Allah.
Jika kepekaan batinmu membuatmu semakin mudah memaafkan, semakin enggan menyakiti, dan semakin sering mengoreksi diri sendiri, maka itulah tanda yang patut disyukuri. Mata batin yang sehat selalu berjalan seiring dengan akhlak yang lembut. Ia tidak haus pengakuan, tidak tergesa ingin dianggap istimewa. Ia hanya ingin tetap jernih agar dapat memantulkan cahaya kebenaran tanpa mencampurnya dengan bayangan ego. Bab 4. Bisikan makna dalam tidurmu. Pada suatu titik, kesadaran batin tidak lagi berhenti ketika tubuh terlelap. Tidur yang dulu hanya menjadi jeda kini berubah menjadi ruang perjumpaan yang sunyi namun penuh isyarat. Mimpi-mimpi datang dengan rasa yang berbeda, bukan sekadar bunga tidur yang kabur, melainkan pengalaman yang meninggalkan bekas di hati. Kau bangun bukan karena terkejut, tetapi karena ada sesuatu yang ingin direnungkan. Bukan gambarnya yang jelas, melainkan maknanya yang menetap. Disinilah mata batin mulai berbicara melalui bahasa simbol, karena bahasa inilah yang paling aman bagi jiwa yang sedang belajar melihat. Mimpi-mimpi ini tidak selalu indah dan tidak selalu menakutkan. Kadang ia hadir sebagai pengingat, kadang sebagai teguran, dan kadang sebagai cermin yang memperlihatkan dirimu tanpa topeng. Kau mungkin melihat orang-orang yang tak kau duga, tempat yang tak pernah kau kunjungi, atau peristiwa yang terasa begitu dekat dengan keadaan batinmu. Namun yang paling penting bukan apa yang terlihat, melainkan apa yang kau rasakan setelah terbangun. Jika ada dorongan untuk memperbaiki diri, memperbanyak istighfar, atau mendekat dalam doa, maka mimpi itu telah menjalankan tugasnya dengan sempurna. Pada fase ini, ego perlahan melemah karena ia tidak memiliki kendali saat tidur. Itulah sebabnya pesan-pesan batin sering turun melalui mimpi ketika kesadaran duniawi sedang ditanggalkan. Namun tidak semua mimpi layak diikuti dan tidak semua isyarat perlu ditafsirkan secara tergesa. Mata batin menuntut kehati-hatian yang tinggi. Tanpa ilmu dan adab, seseorang bisa terjebak mengagungkan mimpi, seolah ia lebih tinggi dari petunjuk yang nyata. Padahal mimpi hanyalah bayangan, sementara cahaya sejati tetap bersumber dari Al-Quran dan tuntunan Rasul. Jika kau mulai mengalami mimpi yang terasa bermakna, jangan jadikan ia bahan cerita di setiap pertemuan. Mimpi adalah amanah yang lembut, bukan hiburan. Semakin ia dibicarakan tanpa kebutuhan, semakin ia kehilangan kejernihannya. Simpanlah sebagai bahan muhasabah, bukan sebagai identitas baru. Mata batin tidak membutuhkan pengakuan manusia untuk tumbuh. Ia hanya membutuhkan kejujuran dan rasa takut yang halus kepada Allah agar tidak tergelincir pada rasa istimewa yang menipu. Pada akhirnya, mimpi dalam perjalanan ruhani bukan tentang melihat masa depan, melainkan memahami keadaan sekarang. Ia mengajakmu menatap ke dalam, bukan menebak keluar. Jika setelah mimpi-mimpi itu kau menjadi lebih waspada terhadap niat, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih tekun menjaga ibadah yang sunyi, maka ketahuilah bahwa batinmu sedang diajari dengan cara yang sangat halus. Karena mata batin yang mulai terbuka tidak sibuk mencari tanda. Ia sibuk menjaga diri agar tetap layak menerima cahaya. Bab 5. Panggilan keheningan yang menenangkan. Perlahan tanpa paksaan, kau mulai menyadari bahwa keheningan memiliki daya tarik yang tidak pernah kau rasakan sebelumnya. Bukan karena dunia menjadi musuh, melainkan karena hatimu menemukan tempat beristirahat yang lebih jujur. Keramaian tidak lagi memikat, bukan sebab kau membencinya, tetapi karena terlalu banyak suara justru membuat batinmu lelah. Dalam diam, kau merasa lebih utuh, seolah ada bagian dirimu yang akhirnya diberi ruang untuk bernapas. Disinilah mata batin menemukan ladang suburnya, karena ia hanya tumbuh pada jiwa yang tidak tergesa. Keheningan yang kau rindukan bukanlah kesepian yang menggerogoti, melainkan kehadiran yang menenangkan. Saat kau duduk sendiri, tanpa distraksi, ada rasa ditemani yang sulit dijelaskan. Bukan oleh manusia, bukan pula oleh pikiran, tetapi oleh kesadaran bahwa Allah Maha melihat, bahkan ketika tak ada siapapun yang memperhatikan. Kesadaran ini tidak menekan, justru melapangkan. Ia mengajarkan bahwa engkau tidak pernah benar-benar sendiri, selama hatimu bersedia mengingat. Pada fase ini, kau mulai memilih diam bukan karena takut salah, tetapi karena memahami bobot setiap kata.
Kau menyadari bahwa tidak semua hal perlu ditanggapi dan tidak semua perasaan harus diluapkan. Keheningan menjadi cara baru untuk menjaga diri dari reaksi yang berlebihan. Dalam diam, kau belajar menimbang niat sebelum bertindak dan mendengarkan batin sebelum berbicara. Mata batin mengajarkan bahwa kecepatan seringkali milik ego, sementara ketepatan lahir dari ketenangan. Namun keheningan juga menguji kejujuranmu. Saat tidak ada yang bisa disalahkan, tidak ada yang bisa dijadikan pelarian, kau berhadapan langsung dengan dirimu sendiri. Disitulah kau melihat bayangan-bayangan yang selama ini tersembunyi, niat yang bercampur, harapan yang belum ikhlas, dan doa yang masih bersyarat. Jangan lari dari penemuan ini. Mata batin tidak membuka pintu untuk mempermalukanmu, tetapi untuk membersihkanmu dengan cara yang lembut namun tegas. Jika keheningan membuatmu semakin ringan dalam beribadah, semakin jujur dalam bermunajat, dan semakin sadar akan kehadiran Allah di setiap tarikan napas, maka itu adalah tanda yang patut dijaga. Jangan biarkan dunia mencuri kembali ketenangan yang telah dititipkan kepadamu. Rawatlah dengan adab, dengan syukur, dan dengan istiqomah yang tenang. Karena keheningan bukan tujuan akhir, ia hanyalah ruang suci tempat mata. Batin belajar melihat tanpa tergesa dan tanpa ingin dipuji. Bab 6. Kelembutan rasa yang menguatkan jiwa. Tanpa kau sadari, hatimu menjadi lebih mudah tersentuh. Bukan karena kau melemah, tetapi karena dinding-dinding keras yang dulu melindungi ego perlahan runtuh. Hal-hal sederhana kini mampu menggerakkan rasa yang dalam. Doa yang lirih, ayat yang dibacakan dengan khusyuk, atau pemandangan penderitaan yang dulu mungkin kau lewati tanpa banyak rasa. Air mata tidak lagi terasa memalukan, melainkan menjadi bahasa jiwa yang jujur. Di titik ini, mata batin mulai mengajarkan bahwa kekuatan sejati tidak lahir dari ketahanan yang kaku, tetapi dari kelembutan yang sadar akan ketergantungan pada Allah. Kelembutan rasa ini sering disalahpahami sebagai kelemahan emosional. Padahal ia adalah tanda bahwa hatimu tidak lagi kebal terhadap kebenaran. Ketika seseorang mampu menangis dalam doa, itu bukan karena ia rapuh, melainkan karena ia berhenti berpura-pura kuat di hadapan Tuhan. Mata batin yang terbuka membuatmu melihat betapa sering dirimu berlindung di balik kesibukan dan logika, sementara jiwa menunggu pengakuan yang tulus. Dalam tangisan yang sunyi, ada pengakuan bahwa engkau membutuhkan pertolongan, dan pengakuan itu sendiri adalah bentuk ibadah yang dalam. Pada fase ini, empati tumbuh tanpa dipaksa. Kau lebih mudah merasakan beban orang lain, bukan untuk diambil alih, tetapi untuk dipahami. Ada dorongan untuk mendoakan tanpa diketahui, membantu tanpa diumumkan, dan menenangkan tanpa banyak kata. Kelembutan ini tidak membuatmu larut dalam penderitaan, justru menjagamu tetap manusiawi di tengah dunia yang sering kali keras. Mata batin mengingatkan bahwa memahami rasa orang lain adalah cara halus untuk mendekat kepada Allah, karena di sanalah akhlak menemukan bentuk nyatanya. Namun kelembutan juga menuntut keseimbangan. Tanpa bingkai ilmu dan adab, rasa bisa menyeret pada kelelahan batin atau keputusan yang terburu-buru. Oleh karena itu, mata batin yang sehat selalu berjalan seiring dengan keteguhan prinsip. Kau belajar membedakan antara empati dan ikut tenggelam, antara membantu dan melampaui batas. Kelembutan yang diberkahi tidak membuatmu kehilangan arah, tetapi justru menajamkan kebijaksanaan dalam bertindak. Jika kelembutan rasamu membuatmu semakin takut menyakiti, semakin ringan memaafkan, dan semakin khusyuk dalam munajat yang sunyi, maka itu adalah tanda bahwa jiwamu sedang dikuatkan, bukan dilemahkan. Mata batin tidak membesarkan ego, ia melembutkan hati agar mampu menampung cahaya tanpa pecah. Dan dari hati yang lembut itulah lahir keteguhan yang tidak banyak bicara, namun kokoh dalam menjaga arah pulang kepada Allah. Bab 7. Takut yang melahirkan ketenangan. Pada tahap ini muncul rasa takut yang tidak pernah kau kenal sebelumnya. Bukan takut yang membuatmu gelisah atau ingin lari, melainkan takut yang menenangkan dan menundukkan. Ia hadir bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai kesadaran yang jujur bahwa hidup ini selalu berada dalam pengawasan yang maha melihat.
Ketakutan ini tidak merampas kedamaianmu, justru mengokohkannya. Mata batin mulai mengajarkan bahwa rasa aman sejati lahir ketika seseorang berhenti merasa aman dari Allah. Takut yang lahir dari kesadaran batin bukanlah ketakutan pada hukuman semata, melainkan takut kehilangan kedekatan. Kau mulai merasa berat melakukan hal-hal yang dahulu dianggap biasa, bukan karena manusia akan melihat, tetapi karena hatimu tidak sanggup berkhianat pada kehadiran ilahi yang kini terasa begitu dekat. Inilah bentuk muraqabah yang hidup kesadaran terus-menerus, bahwa setiap niat, setiap bisikan, dan setiap langkah berada dalam cahaya pengetahuan Allah. Ketakutan ini tidak memenjarakan, ia justru membebaskan dari kepura-puraan. Seiring rasa takut itu tumbuh, perilakumu pun perlahan berubah. Kau menjadi lebih berhati-hati tanpa menjadi kaku, lebih waspada tanpa menjadi curiga. Setiap keputusan ditimbang bukan hanya dengan untung dan rugi dunia, tetapi dengan dampaknya pada kejernihan hati. Mata batin menanamkan kebiasaan untuk bertanya sebelum bertindak. Apakah ini mendekatkan atau menjauhkan? Pertanyaan sederhana ini menjadi penjaga yang lembut, namun tegas di dalam dirimu. Namun seperti tahap-tahap sebelumnya, rasa takut ini pun membawa ujian yang halus. Ada kemungkinan seseorang terjebak pada rasa takut yang berlebihan, hingga lupa pada rahmat yang luas. Mata batin yang sehat tidak membuatmu putus asa, ia justru menyeimbangkan antara takut dan harap. Kau belajar bahwa Allah bukan hanya Maha Mengawasi, tetapi juga Maha Mengampuni. Ketakutan yang benar tidak memadamkan harapan, ia membersihkannya dari sikap meremehkan dosa. Jika rasa takutmu membuat ibadahmu lebih jujur, doamu lebih tenang, dan langkahmu lebih terarah, maka itulah tanda yang patut disyukuri. Mata batin tidak menuntun pada kecemasan yang melelahkan, tetapi pada ketundukan yang menenangkan. Dalam takut yang lembut itu, kau menemukan kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan, karena ia bersumber dari keyakinan bahwa hidup ini berada dalam genggaman yang maha bijaksana. Bab 8, bergesernya makna hidup. Pada suatu titik yang tenang namun menentukan, kau menyadari bahwa sesuatu dalam tujuan hidupmu telah bergeser. Bukan karena dunia berubah, melainkan karena cara pandangmu terhadapnya tidak lagi sama. Hal-hal yang dahulu dikejar dengan penuh ambisi, kini dipandang dengan jarak yang bijaksana. Bukan berarti kau meninggalkan dunia, tetapi dunia tidak lagi memegang pusat hatimu. Mata batin yang mulai matang mengajarkan bahwa hidup bukan sekadar tentang mencapai, melainkan tentang menuju dengan arah yang benar. Pergeseran ini sering terjadi tanpa deklarasi besar. Ia hadir dalam pertanyaan-pertanyaan yang semakin sering muncul di batin. Untuk apa semua ini? Kemana langkah ini akan berakhir? Dan apakah yang kujalani benar-benar bernilai di hadapan Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak membuatmu resah, justru menenangkan, karena ia membebaskanmu dari kejaran yang tidak perlu. Kau mulai memahami bahwa keberhasilan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang diraih, melainkan seberapa bersih hati ketika meraihnya. Dalam perubahan makna ini, dunia tetap kau jalani dengan tanggung jawab. Kau bekerja, berusaha, dan berinteraksi seperti biasa, namun niatmu menjadi lebih jernih. Apa yang dulu dilakukan demi pengakuan kini dilakukan demi kebermanfaatan. Mata batin menuntunmu untuk melihat dunia sebagai ladang, bukan sebagai rumah. Setiap peran dijalani dengan kesadaran bahwa semuanya bersifat sementara. Dan justru karena sementara itulah, ia harus dijalani dengan sebaik-baiknya. Pergeseran makna hidup juga membuatmu lebih menerima ketidaksempurnaan. Kau tidak lagi menuntut segalanya berjalan sesuai rencana, karena kau mulai percaya pada ketetapan yang lebih luas dari pemahamanmu. Kegagalan tidak lagi dipandang sebagai akhir, melainkan sebagai bagian dari pendidikan batin. Mata batin mengajarkan bahwa yang terpenting bukanlah selalu menang, tetapi tetap jujur dan lurus ketika diuji. Jika perubahan makna hidup ini membuatmu lebih ringan, melepaskan, lebih kuat bersabar, dan lebih tulus bersyukur, maka kau sedang melangkah dengan arah yang benar. Mata batin tidak mencabutmu dari dunia, ia hanya menempatkan dunia pada porsinya. Dengan begitu, setiap langkah menjadi ibadah, setiap pilihan menjadi cermin niat, dan setiap hari menjadi kesempatan baru untuk berjalan pulang dengan hati yang semakin sadar.
Bab 9. Ujian yang datang setelah kejernihan. Ketika makna hidup mulai jernih dan langkah terasa lebih terarah, jangan kira perjalanan akan menjadi ringan. Justru pada titik inilah ujian sering datang tanpa aba-aba. Ujian itu tidak selalu berupa kesulitan yang tampak, kadang ia hadir sebagai kenyamanan yang memanjakan, pujian yang menenangkan, atau kesempatan yang menguji kejujuran niat. Mata batin yang mulai terbuka akan selalu diuji, bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk memastikan bahwa kejernihan itu benar-benar berakar, bukan sekadar rasa sesaat. Ujian-ujian ini sering terasa membingungkan karena datang dari arah yang tidak terduga. Sesuatu yang tampak baik bisa menjadi pintu kelalaian, dan sesuatu yang tampak berat justru menjadi jalan penyelamatan. Kau mulai menyadari bahwa tidak semua yang memudahkan itu mendekatkan, dan tidak semua yang menyulitkan itu menjauhkan. Mata batin mengajakmu untuk melihat lebih dalam dari sekadar bentuk luar, menimbang dengan hati yang telah dilatih untuk tidak tergesa menyimpulkan. Pada fase ini, keikhlasan diuji dengan sangat halus. Kau mungkin melakukan hal-hal baik, namun diuji dengan perasaan ingin dilihat atau dihargai. Atau kau diuji dengan perasaan telah sampai, merasa lebih memahami dibandingkan yang lain. Inilah titik rawan yang sering tidak disadari. Mata batin bukan hanya membuka penglihatan, ia juga membuka celah ujian yang sesuai dengan tingkat kesadaranmu. Semakin tinggi rasa, semakin lembut pula jebakannya. Menghadapi ujian ini, yang dibutuhkan bukanlah usaha yang keras, melainkan penjagaan yang konsisten. Kau belajar kembali merendahkan hati, memperbanyak istighfar, dan tidak menggantungkan ketenangan pada keadaan luar. Setiap kali merasa goyah, kau diingatkan untuk kembali pada dasar, niat yang lurus dan ketergantungan penuh kepada Allah. Mata batin mengajarkan bahwa kestabilan sejati tidak datang dari merasa kuat, tetapi dari menyadari kelemahan dan terus meminta bimbingan. Jika setelah ujian-ujian itu kau tidak menjadi keras, tidak pula menjadi sombong, melainkan semakin lembut dan waspada, maka ketahuilah bahwa batinmu sedang ditempa dengan cara yang penuh kasih. Mata batin yang matang tidak kebal terhadap ujian, ia justru semakin peka terhadapnya. Dari sanalah lahir keteguhan yang tidak mudah terguncang, karena ia berdiri bukan di atas rasa percaya diri, melainkan di atas kepercayaan penuh kepada Allah. Bab 10. Menjaga cahaya dengan ketundukan. Di ujung perjalanan ini, kau mulai memahami bahwa semua yang telah dialami bukanlah tentang pencapaian, melainkan tentang penjagaan. Mata batin yang terbuka bukan tanda bahwa seseorang telah sampai, tetapi tanda bahwa ia kini memikul amanah yang lebih halus. Kesadaran ini menumbuhkan ketundukan yang tenang, bukan rasa bangga yang berisik. Kau mengerti bahwa cahaya tidak pernah menjadi milik siapapun, ia hanya singgah pada hati yang bersedia merendah dan menjaga adab. Pada tahap ini, keinginan untuk dipahami oleh manusia semakin memudar. Kau tidak lagi merasa perlu menjelaskan perjalanan batinmu, karena kau tahu bahwa tidak semua hal bisa dipahami tanpa mengalami. Ketundukan membuatmu nyaman berada di belakang layar, melakukan kebaikan tanpa saksi, dan berdoa tanpa ingin didengar. Mata batin mengajarkan bahwa yang paling berbahaya bukanlah tidak diketahui, tetapi merasa perlu diketahui. Dalam kesunyian itulah niat dijaga agar tetap bersih. Menjaga cahaya berarti menjaga keseimbangan. Kau tidak menolak dunia, namun tidak pula tenggelam di dalamnya. Kau hadir, bekerja, dan berinteraksi dengan penuh tanggung jawab, sambil tetap menyadari keterbatasan diri. Ketundukan membuatmu menerima bahwa tidak semua hal harus dipahami sekarang, dan tidak semua pertanyaan perlu segera dijawab. Mata batin yang matang bersabar dengan ketidaktahuan, karena ia percaya bahwa setiap hal akan dibukakan pada waktunya. Seiring waktu, kau semakin menyadari bahwa tanda paling jujur dari pembukaan batin bukanlah pengalaman yang luar biasa, melainkan perubahan akhlak yang sederhana. Kau lebih mudah meminta maaf, lebih cepat kembali, dan lebih tenang menghadapi perbedaan. Cahaya yang terjaga selalu memancar dalam sikap, bukan dalam cerita. Mata batin tidak sibuk mencari pengalaman baru, ia sibuk memastikan bahwa hati tetap layak menjadi tempat singgahnya cahaya.
Jika seluruh perjalanan ini membuatmu lebih mencintai Allah dalam diam, lebih takut kehilangan ridha-Nya daripada kehilangan dunia, dan lebih lembut kepada sesama tanpa merasa lebih tinggi, maka itulah penutup yang paling indah. Mata batin tidak pernah meminta untuk dipuji atau diakui. Ia hanya ingin dijaga dengan ketundukan, hingga kelak saat kembali, ia dapat menjadi saksi bahwa hidup ini pernah dijalani dengan kesadaran dan kerendahan hati. Jika sebagian dari tanda-tanda ini terasa hidup di dalam dirimu, jangan merasa istimewa, merendahlah. Karena mata batin tidak dibuka untuk melihat kelebihan diri, tetapi untuk menyadari betapa kecilnya kita di hadapan Yang Maha Melihat. Jaga adabmu, jaga hatimu, sebab cahaya hanya tinggal di jiwa yang tunduk.